Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Kurma Channel, Abu Umay. Mohon maaf sudah lama tidak bisa membuat video saya yang terakhir 3 bulan yang lalu, pemangkasan beberapa varian anggur yang ada di rumah karena pada waktu itu terserang jamur. Saya tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan ketika saya pulang, saya benahi tanahnya dengan memberikan koi kambing dan kompos dedaunan. Setelah itu saya lakukan pruning dengan tujuan untuk menumbuhkan tunas-tunas baru yang akan membawa daun-daun yang lebih sehat. Nah, ini hasilnya setelah kurang lebih 3 bulan yang lalu. Hasil pemangkasan Jupiter, bisa dibilang pemangkasan dengan metode cane pruning, dan hasilnya lumayan banyak, dan sekarang sudah sekitar 90 HSP hari setelah pruning, dan alhamdulillah buahnya masih bisa bertahan walaupun digempur hujan yang hampir turun setiap hari di daerah tempat saya di Denpasar. Alhamdulillah kemarin juga sudah kita icip-icip dan petik beberapa dompol karena ada keluarga yang akan pulang, sehingga kita titipkan sedikit oleh-oleh berupa buah anggur. Oke, ini adalah penampakan media bekas banana yang tempo hari sudah berumur 2 tahun, dan setelah saya tinggal selama 2 bulan, saya temui dalam keadaan mati. Nah, maka dari itu saya sekarang di sini menanam di bekas media tanam banana tempo hari. Saya tanam 2 jenis rootstock impor karena untuk membuktikan juga, karena rootstock impor terkenal dengan akar yang cukup kuat dan tahan terhadap serangan hama pada tanah ataupun nematoda. Nah, ini adalah rootstock impor jenis Kordek Melisexon Stray atau Kordek 1613 yang saya dapat dari Om Iwan Setiawan, dan beliau sumbernya juga valid dari Ibu Badriah Katia, seorang petani anggur Sain Muscat yang cukup berhasil dari Thailand. Dan masih dalam satu media tanam, saya tanam rootstock jenis Cobber 5BB. Nanti kedepannya kedua jenis rootstock ini akan kita kembangkan, akan kita jadikan indukan dan kita kembangkan, dan akan kita uji coba apakah memang benar rootstock impor tersebut mempunyai banyak kelebihan. Oke, jadi media tanamnya tidak saya olah. Setelah saya cabut batang banana beserta akarnya, langsung saya tanami kedua jenis rootstock ini. Oke, adapun hasil pruning atau pemangkasan dari varian anggur yang lain selain Jupiter tidak begitu memuaskan dibanding Jupiter. Nah, ini adalah varian
Paldun yang tidak terlalu banyak mengeluarkan buah, ada sekitar 10 dompol, dan sudah kita lanjutkan kepada pembuahan bertingkat atau pembuahan bersusun. Nah, ini hasilnya setelah kita melakukan potes pucuk di beberapa batang tersier yang tidak mengeluarkan bunga tempo hari. Nah, alhamdulillah juga sudah banyak mengeluarkan bunga, dan ada sebagian yang sudah menjadi beri, dan sudah ada juga sebagian yang terjadi polinasi, dan sekarang sudah lumayan buah atau bunganya nanti, tapi tidak bisa serempak seperti yang ada pada Jupiter yang buahnya lumayan banyak, dan kita bisa melakukan panen serentak nantinya. Kurang lebih sekitar 2 atau 3 minggu lagi mungkin bisa kita panen, dan hasilnya sudah matang dengan sempurna insya Allah. Dan saya sudah juga melakukan pembuahan bertingkat pada varian Jupiter ini dengan menghentikan pertumbuhan pada ujung-ujung tersier yang sudah membawa buah, dan hasilnya juga sudah lumayan, ada beberapa yang membawa bunga. Jadi akan kita buahkan kembali atau kita lakukan pembuahan bertingkat. Nah, adapun yang di gang sebelah rumah atau samping rumah tidak begitu memuaskan hasil pamangkasan tempo hari. Bisa dilihat Harold cuman mengeluarkan 3 atau 4 klaster buah, dan setelah itu kita lakukan pembuahan bertingkat juga, dan alhamdulillah sudah berhasil mengeluarkan bunga yang lumayan banyak bunganya. Nah, ini juga Harold, cuman karena musim hujan jadi pertumbuhan tunas-tunas setelah pruning tidak begitu cepat dibandingkan dengan musim kemarau atau musim kering. Jadi tunas yang pecah pun tidak merata walaupun setelah kita lakukan pengolesan Dormex. Nah, adapun ini saya dikasih handpress Sarada oleh teman sekitar 1 bulan yang lalu, dan saya grafting, dan alhamdulillah sudah berhasil tumbuh dan membawa bunga. Nanti kita akan lihat dan review bagaimana rasa ataupun kegenjahan daripada Sarada ini. Apa menurut teman yang memberikan, sangat enak buahnya, sangat manis, dan rekomen untuk dibudidayakan. Nah, ini juga Sarada, saya diberi tiga mata tunas, dan alhamdulillah tiga-tiganya tumbuh. Nah, dan itu juga sudah terlihat membawa bunga, satu bagian dari cabang yang sprout. Nanti akan kita pelihara tentunya
sementara masih kita titipkan. Wah, ini penampakan bunganya, sementara masih kita titipkan di tersier trans. Adapun hasil dari pemangkasan trans kemarin juga tidak begitu memuaskan, karena tidak membawa klaster bunga yang banyak, hanya membawa sekitar 6 atau 7 dompol. Alhamdulillah setelah kita pruning pembuahan bertingkat, sudah banyak keluar bunga-bunga yang dihasilkan dari pemangkasan bersusun tersebut, terutama trans. Nah, adapun ninel juga tidak terlalu banyak, mungkin ada sekitar 10 atau 12 dompol, tidak begitu memuaskan, dan kita juga sudah lanjutkan ke pembuahan bertingkat, tapi belum terlihat begitu apakah banyak yang membawa bunga apa tidak. Nah, adapun CRV memang agak susah di tempat saya. Sudah saya lakukan pruning kemarin tapi tidak mengeluarkan banyak bunga, atau mengeluarkan beberapa bunga tapi bunga PHP kelihatannya kecil, ada beberapa. Nanti kita pelihara kembali tersiernya dan akan kita lakukan pemangkasan ulang. Oh iya, ada juga Casanova. Kemarin sekalian saya juga diberi oleh teman yang memberikan saya Sarada, juga alhamdulillah sudah tumbuh. Dan yang ini juga sudah tumbuh dan sudah membawa bunga. Nah, ini adalah Casanova. Nanti kita review juga bagaimana perkembangan buah. Nah, itu setelah saya sambung pucuk di batang tersier trans juga, alhamdulillah sprout dan membawa bunga, 2 klaster bunga, satu lumayan besar dan satu kecil. Oke, cukup sekian update dari perkembangan hasil pruning kurang lebih 3 bulan yang lalu. Nanti akan kita update kembali perkembangan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.